Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cindy Melania, presensi 11, Dewi Oktaviani, presensi 12, Fatih Ahmad, presensi 13, Fresti Aulia, presensi 14, dan Galuh Eka, presensi 15, akan mempresentasikan kimia unsur alkali. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama, pengertian serta kelimpahan dan keberadaan alkali di alam akan dijelaskan oleh Cindy. Lalu, sifat umum dan sifat fisika logam alkali akan dijelaskan oleh Galuh. Sifat kimia logam alkali akan dijelaskan oleh Fresti. Pembuatan logam alkali akan dijelaskan oleh Dewi, dan kegunaan logam alkali akan dijelaskan oleh Fatih. Langsung saja kita masuk ke pengertian serta kelimpahan dan keberadaan alkali di alam. Pengertiannya, kata alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya abu. Air abu bersifat basa, sehingga logam golongan 1A dapat membentuk basa kuat. Logam-logam alkali dapat dibuat melalui reaksi elektrolisis atau reduksi lelehan garam-garam kloridanya. Kelimpahan dan keberadaan alkali di alam. Logam alkali di alam berada sebagai senyawa dengan bilox +1. Logam natrium dan kalium terdapat di air laut sebagai NaCl dan KCl. Selain itu, kedua logam ini juga banyak terdapat di litosfer, terutama sebagai NaCl dan karnalit. Logam litium, rubidium, dan cesium terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit sebagai senyawa klorida dan oksida dalam batuan lepidolit dan polusit. Sedangkan francium merupakan zat radioaktif. Untuk ion-ion Na+ dan K+ juga terdapat di dalam cairan tubuh sebagai zat elektrolit yang berperan penting dalam proses metabolisme sel. Keberadaan dan kelimpahan alkali di alam secara rincinya sebagai berikut. Yang pertama, litium, jumlahnya sekitar 0,0007% di bebatuan beku. Litium merupakan unsur ke-35 kelimpahannya dan utamanya diperoleh sebagai mineral-mineral silikat, spodumen, atau LiAlSiO3 2 kali dan lepidolit Li2Al2SiO3 3 kali, FOH 2 kali. Yang kedua, natrium. Natrium merupakan unsur melimpah yang terdapat dalam sejumlah mineral seperti feldspar, sodalit, dan garam batu. Banyak garam natrium sangat mudah larut dalam air dan oleh karenanya terdapat dalam jumlah signifikan dalam badan air bumi. Kelimpahan terbesar dalam laut sebagai natrium klorida. Jumlah natrium sekitar 2,36% sampai 2,8%. Natrium merupakan unsur-unsur yang menempati urutan ke-6 paling melimpah di kerak bumi. NaCl terdapat dalam jumlah yang besar di air laut. Sumber yang paling besar dari natrium adalah garam batu, yaitu NaCl. Beragam garam termasuk NaCl, Na2B4O7.10H2O boraks, Na2CO3.NaHCO3.2H2O trona, NaNO3 salpetre, dan Na2SO4 mirabilit diperoleh dari tumbukan mineral yang terbentuk dari evaporasi laut-laut tua seperti Laut Mati dan Great Salt Lake di Utah, USA, serta tersebar dalam bentuk karnalit atau KMgCl3.6H2O. Yang ketiga, kalium. Kalium jumlahnya sekitar 2,09% sampai 2,6%. Kalium ini merupakan unsur ke-8 yang paling melimpah di kerak bumi. Kalium terdapat pada senyawa KCl yang jumlahnya besar di air laut. Keberadaan di alam yaitu dalam silfit yaitu KCl, garam petre KNO3, dan karnalit KCl.MgCl2.6H2O. Selanjutnya, rubidium. Jumlahnya sekitar 0,0078%
dan keberadaan di alam dalam lepidolit, yaitu Krb2 FOH 2 kali, Al2 SiO3 3 kali. Selanjutnya, cesium. Jumlahnya sekitar 0,0003%, keberadaan di alam sebagai polusit, yaitu CS2Al2SiO4O12.2H2O. Dan sedikit dalam lepidolit atau Krb2 FOH2 Al2 SiO3 3 kali. Unsur yang terakhir yaitu fransium. Fransium jumlahnya sangat sedikit sekali dan bersifat radioaktif. Keberadaan di alamnya berasal dari peluruhan aktinium atau Ac. Sekian dari saya untuk materi sifat umum dan sifat fisika akan dijelaskan oleh Galuh. Selanjutnya adalah sifat-sifat logam alkali yang terdiri atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat-sifat logam alkali. Ini adalah sifat-sifat umum logam alkali. Untuk nomor atom, dari litium ke fransium, nomor atom semakin bertambah. Konfigurasi elektron, litium He2s1, Na Ne3s1, K Ar4s1, Rb Kr5s1, Cs Xe6s1, Fr Rn7s1. Ini melambangkan periode 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih dari tabel litium ke fransium semakin berkurang atau semakin kecil. Untuk rapat jenis, dari litium ke fransium semakin besar. Jari-jari ion dan jari-jari atom semakin besar. Untuk energi ionisasi dari litium ke fransium itu bertambah kecil atau semakin kecil. Potensial reduksi, elektronegatifan berkurang, dan warna nyala. Warna nyala logam alkali untuk litium berwarna merah. Untuk natrium berwarna oranye cemerlang terus menerus. Untuk kalium berwarna lilac atau pink. Rubidium merah lembayung atau kemerah-merahan. Cesium biru lembayung. Sifat fisika logam alkali. Sifat-sifat fisika logam alkali yang pertama adalah mengkilat, lunak, dan mudah ditempa. Yang kedua adalah titik lelehnya sangat rendah dibandingkan dengan golongan logam lainnya. Hal ini disebabkan karena atom-atom logam alkali mempunyai satu elektron valensi sehingga gaya yang mengikat partikel-partikel semakin lemah atau relatif lemah. Yang ketiga, dari atas ke bawah, titik lelehnya, titik didih, dan energi ionisasinya berkurang. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya nomor atom, yaitu dari atas ke bawah, maka jari-jari atomnya makin besar, sehingga pengaruh gaya tarik inti terhadap lintasan paling luar semakin lemah. Hal ini menyebabkan makin mudahnya melepaskan elektron dan menyebabkan energi ionisasi semakin kecil. Energi ionisasi, titik di leleh, dan titik didih itu berbanding lurus, sehingga jika energi ionisasinya kecil, maka titik didih dan titik lelehnya pun semakin kecil. Untuk sifat yang keempat adalah penghantar listrik yang baik. Sifat kelima, dari atas ke bawah jari-jari atom bertambah. Hal ini disebabkan karena dari atas ke bawah nomor atom semakin besar, sehingga jumlah kulit semakin bertambah dan jari-jari atom semakin bertambah. Atau bisa dikatakan dari atas ke bawah itu berbeda periode. Untuk sifat berikutnya adalah pada suhu kamar umumnya berupa zat padat, kecuali unsur cesium dan fransium yang berwujud cair dalam suhu ruangan.
Ini merupakan tabel sifat-sifat fisik logam alkali. Saya Presti Aulia Putranti, presensi 14 akan mempresentasikan mengenai sifat kimia logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang paling reaktif, dan hampir semua logam alkali ini bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Kereaktifan logam alkali ini meningkat dari atas ke bawah, yaitu dari litium ke fransium. Reaksi-reaksi logam alkali yang pertama yaitu reaksi logam alkali dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Untuk litium bereaksi agak pelan, sedangkan natrium bereaksi hebat. Kalium, rubidium, dan cesium meledak jika dimasukkan ke dalam air. Kemudian reaksinya yaitu 2L solid direaksikan dengan 2H2O liquid membentuk 2LOH aqueous dan H2 gas. L di sini merupakan logam alkali. Karena reaksi itu sangat eksoterm, maka gas hidrogen yang terbentuk segera terbakar. Jadi ketika memegang logam alkali, diusahakan dengan alat, jangan dengan tangan telanjang, karena akan bereaksi dengan air pada tangan dan dapat menimbulkan api atau ledakan. Kemudian yang kedua yaitu reaksi logam alkali dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hibrida, senyawa ion yang hidrogennya membentuk bilangan oksidasi -1. Reaksinya yaitu 2L solid plus H2 gas membentuk 2LH solid. L di sini yaitu logam alkali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu reaksi logam alkali dengan halogen. Logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam halida. Reaksinya 2L solid plus X2 gas membentuk 2LX solid. L di sini sebagai logam alkali dan X merupakan halogen. Kemudian ketika natrium cair terbakar dalam gas klorin akan menghasilkan nyala berwarna kuning khas logam natrium. Yang terakhir yaitu reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida, atau superoksida, di mana bilangan oksidasi dalam oksida ini yaitu -2, untuk peroksida itu -1 dan superoksida itu -0,5. Reaksinya 4L solid plus O2 gas membentuk 2L2O solid. L di sini sebagai logam alkali. Selanjutnya, jika oksigen berlebihan, maka natrium dapat membentuk peroksida. Reaksinya 2Na solid plus O2 gas membentuk Na2O2 solid. Selanjutnya, kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superoksida dalam oksigen berlebihan, yaitu L solid plus O2 gas membentuk LO2 solid. L di sini yaitu kalium, rubidium, dan cesium. Berikutnya adalah pembuatan alkali. Na diperoleh dari elektrolisis leburan garam kloridanya yang dilakukan dengan menggunakan daun sel. Elektrolisis lelehan NaCl dilakukan di dalam sel silinder dengan menambahkan JaCl untuk menurunkan titik leleh dari NaCl dari 801 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Akan tetapi dari elektrolisis tidak diperoleh Ca. Hal ini disebabkan karena Ca lebih sulit reduksi dibanding Na karena potensial reduksi Ca lebih rendah dibanding Na. Suhu optimum beroperasinya downsel ialah 772 derajat Celcius, sementara titik leleh KCl ialah 850 derajat Celcius. Dan pada suhu tersebut K akan berwujud gas sehingga K tidak mungkin dipisahkan atau diisolasi dengan menggunakan downsel. Oleh karena itu, logam K, RbCs diisolasi dengan mereaksikan garam kloridanya dengan Na. Berikut ialah persamaan reaksinya. Na plus MgL menjadi M dan NaCl.
Untuk proses komersial, lelehan kalium klorida direaksikan dengan logam natrium pada 870 derajat Celcius. Persamaannya, Na plus KCl menjadi NaCl plus K. Reaksi berlangsung menurut arah seperti yang dituliskan pada persamaan kimia, sehingga uap kalium yang terbentuk meninggalkan kamar reaktor yang selanjutnya dikondensasi. Logam alkali lain seperti rubidium dan cesium juga dibuat melalui reduksi garamnya. Contohnya bila lelehan CaCl dipanaskan pada suhu 700 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius bersama-sama logam kalsium pada tekanan rendah, uap cesium yang terbentuk akan melepaskan diri dari campuran reaksi. Persamaan kimianya 2CaCl plus Ca menjadi CaCl2 plus 2Cs. Berikutnya adalah pembuatan alkali. Na diperoleh dari elektrolisis leburan garam kloridanya yang dilakukan dengan menggunakan daun sel. Elektrolisis lelehan NaCl dilakukan di dalam sel silinder dengan menambahkan CaCl untuk menurunkan titik leleh dari NaCl dari 801 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Akan tetapi dari elektrolisis tidak diperoleh Ca. Hal ini disebabkan karena Ca lebih sulit reduksi dibanding Na karena potensial reduksi Ca lebih rendah dibanding Na. Suhu optimum beroperasinya daun sel ialah 772 derajat Celcius. Sementara titik leleh KCl ialah 850 derajat Celcius. Dan pada suhu tersebut K akan berwujud gas sehingga K tidak mungkin dipisahkan atau diisolasi dengan menggunakan daun sel. Oleh karena itu, logam K, RbCs diisolasi dengan mereaksikan garam kloridanya dengan Na. Berikut ialah persamaan reaksinya. Na plus MCl menjadi M dan NaCl. Untuk proses komersial, lelehan kalium klorida direaksikan dengan logam natrium pada 870 derajat Celcius. Persamaannya, Na plus KCl menjadi NaCl plus K. Reaksi berlangsung menurut arah seperti yang dituliskan pada persamaan kimia, sehingga uap kalium yang terbentuk meninggalkan kamar reaktor yang selanjutnya dikondensasi. Logam alkali lain seperti rubidium dan cesium juga dibuat melalui reduksi garamnya. Contohnya bila lelehan CaCl dipanaskan pada suhu 700 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius bersama-sama logam kalsium pada tekanan rendah, uap cesium yang terbentuk akan melepaskan diri dari campuran reaksi. Persamaan kimianya 2CaCl plus Ca menjadi CaCl2 plus 2Cs. Berikutnya adalah kegunaan dari logam alkali. Yang pertama ada litium. Litium ini biasa digunakan untuk membuat logam campuran dengan aluminium untuk menambah ketahanan aluminium dalam suhu tinggi. Litium juga bisa digunakan dalam paduan dengan aluminium dan magnesium untuk membuat badan pesawat. Digunakan juga untuk mentransfer panas, membuat baterai litium. Litium 2CO3 itu dapat digunakan untuk membuat gelas keramik. Selanjutnya juga litium stearat juga digunakan untuk minyak pelumas. Selanjutnya ada natrium. Natrium ini bisa digunakan sebagai pendingin pada reaktor atom dalam bentuk cairan, pembuat lampu natrium dan juga bahan anti kabut. Lalu senyawa NaCl digunakan pada industri susu, pengawetan ikan dan daging, mencairkan salju, dan pembuatan garam dapur. Berikutnya untuk NaOH, senyawa NaOH digunakan dalam pembuatan sabun keras, pemurnian minyak, dan pengolahan bauksit. Senyawa Na2CO3 digunakan untuk pembuatan kaca industri sabun dan kertas. Berikutnya NaHCO3 digunakan untuk membuat kue, minuman berbuih, dan pemadam api. Berikutnya adalah logam kalium. Kalium digunakan dalam senyawa KCl digunakan untuk pembuatan pupuk. Dalam senyawa KNO3 untuk membuat mesiu. Senyawa KCN untuk industri baja, pengolahan emas dan juga perak. KBr digunakan pada bidang fotografi. KHCO3 untuk membuat minuman bersoda, pengisi alat pemadam api. Berikutnya KOH untuk pembuatan sabun lunak, K2SO4 untuk pupuk dan industri gelas. Selanjutnya adalah logam rubidium.
rubidium digunakan untuk membuat sel fotolistrik. Selanjutnya untuk cesium ini juga digunakan untuk pembuatan sel fotolistrik, katalis hidrogenasi, gaiter pada tabung elektron. Yang terakhir yaitu logam fransium. Untuk logam fransium ini di alam jumlahnya sangat sedikit sehingga kegunaannya kurang banyak diketahui ataupun sedikit sekali penggunaannya. Selain itu, logam fransium ini juga bersifat radioaktif. Baiklah, itu untuk kegunaan dari logam golongan alkali. Berikut ini contoh soal dan pembahasan dari logam alkali. Yang pertama yaitu logam alkali manakah yang merupakan zat radioaktif? Lalu soal kedua, logam alkali apa yang paling melimpah di bumi? Soal selanjutnya tentang sifat fisika logam alkali. Yang pertama, sifat-sifat logam alkali yang tidak dimiliki unsur dengan urutan Lin, A, K, Rb, dan Cs adalah yang kedua, mengapa logam-logam alkali memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan golongan lainnya? Soal selanjutnya tentang kegunaan logam alkali. Natrium dapat digunakan dalam banyak hal. Dalam cairannya, natrium dapat digunakan sebagai Selanjutnya, soal tentang sifat kimia logam alkali. Natrium disimpan di dalam minyak tanah atau kerosin. Mengapa demikian? Soal selanjutnya tentang pembuatan alkali. Salah satu cara memperoleh logam alkali adalah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.